Dari sisi Anies juga meskipun tidak secara terang-terangan mendukung pasangan ini gitu ya, tapi kan beberapa kali kelihatan tuh di Car Free Day tiba-tiba bertemu, nggak sengaja bertemu. Kemarin Car Free Day lagi ketika Pramono bertemu dengan warga, Anies nggak sengaja lewat. Pokoknya nggak sengaja terus. Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan Pak JK untuk membahas terkait persiapan Pilkada Jakarta. Dan sebelumnya, sebelum pertemuan ini sebenarnya Ridwan Kamil sudah lebih dulu bertemu dengan Pak JK. Juga kurang lebih sama tujuannya untuk persiapan Pilkada. Jadi kalau dari sisi kecepatan, ini lebih cepat Ridwan Kamil, lebih dulu Ridwan Kamil. Tapi kalau dari sisi bagaimana Pak JK menerima tamu-tamunya, ini jelas sangat berbeda sekali, jauh sekali perbedaannya dan sangat-sangat mencolok. Itu ibaratnya kayak PDI Perjuangan sama PKS, jauh gitu ya. Bedanya jauh sekali gitu. Karena yang pertama ketika Pak JK menerima kedatangan Ridwan Kamil gitu ya, ini Ridwan Kamil ini datang sendiri. Dia tidak ditemani sama Suswono atau cawagupnya. Dan nggak tahu karena alasan apa, bisa jadi Suswono ini nggak diajak gitu ya, Ridwan Kamil ketemu sendiri, nggak ngajak-ngajak Suswono. atau Pak JK juga nggak berkenan untuk bertemu dengan Suswono. Atau pertemuan ini memang adalah pertemuan antar sesama elit Partai Golkar. Karena Pak JK ya Golkar, Ridwan Kamil ya pengurus Partai Golkar. Jadi mungkin pertemuan ini adalah pertemuan yang beberapa diantaranya cukup sensitif atau teknis gitu ya. Sehingga kalau ada orang lain dari partai lain, dari PKS ini nggak nyaman gitu. Makanya kemudian Suswono nggak diajak. Sementara Pramono dan Rano Karno ini datang bersama-sama gitu ya. Cagup, Cawagup datang bersama-sama kepada Pak JK dan sama-sama diterima. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yang menurut saya ini juga sangat-sangat luar biasa, jauh dan mencolok perbedaannya terkait bagaimana Pak JK menerima Ridwan Kamil. Jadi ketika Ridwan Kamil datang, itu Pak JK ada di dalam rumahnya. Ridwan Kamil datang ke rumah Pak JK, itu disambut sama security dan staf-stafnya Pak JK. itu kayak saya menghadap ke tokoh-tokoh di Indonesia gitu ya. Tunggu, masuk gitu kan. Nggak disambut itu gitu ya. Ada sih kadang tokoh juga yang menyambut saya di depan rumahnya gitu ya. Tapi kan nggak semua. Jadi ya itu kayak orang biasa ketemu dengan tokoh atau pejabat gitu kan. Ridwan Kamil dengan Pak JK gitu. Tapi kalau Pramono Anung dan Rano Karno ketika bertemu, ketika mereka datang gitu ya, ini Pak JK sudah nunggu di depan rumahnya menyambut kedatangan keduanya. Ini sangat-sangat luar biasa berbeda gitu. Kalau Ridwan Kamil, Pak JK kayak udahlah tunggu di dalam aja. Siapa? RK masuk. Cuma gitu. Tapi kalau sama Pramono, oh Pramono mau datang, ayo kita tunggu di depan gitu kan. Ini sangat luar biasa menunjukkan bagaimana Pak JK itu nampaknya memang punya hubungan yang sangat luar biasa emosional dengan Pramono Anung gitu. Dan selain itu, selain soal bagaimana penyambutan Pak JK kepada tamu-tamunya ini, ketika selesai bertemu, Ridwan Kamil ini juga keluar sendiri gitu. Ridwan Kamil ini nggak ditemani sama Pak JK, dia keluar aja sendiri. Memang sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan di depan rumah Pak JK, tapi Pak JK-nya itu nggak ada di situ. Pak JK ada di dalam, nggak tahu ngapain gitu ya. Pokoknya nggak ada sama Ridwan Kamil, meskipun Ridwan Kamil membahas soal ya tadi mendapatkan wejangan pesan-pesan dari Pak JK dan sebagainya gitu ya. Tapi Pak JK-nya nggak ada di sana. Tapi ketika Pramono dan Rano Karno yang datang ke rumah Pak JK, selesai mereka bertemu di dalam, mereka keluar bersama-sama ditemenin sama Pak JK. Jadi Pak JK-nya ada di situ. Ketika wartawan bertanya, Pak JK menyampaikan jawaban-jawabannya secara langsung. Dan ketiganya, Pramono, Rano Karno, dan Pak JK ini sama-sama ada di satu tempat yang sama. Dan Pak JK menyampaikan pesan atau dukungannya secara tersirat kepada pasangan Pramono dan Rano Karno. Jadi ini kan jauh sekali gitu perbedaannya. Kalau Ridwan Kamil itu kan kayak jelangkung. Datang nggak dijemput gitu ya, pulang nggak dianterin. Tapi
Tapi kalau Pramono kan ya disambut gitu ya, disambut kedatangannya begitu luar biasa, dan kemudian ketika mau pulang ya dianterin sampai ke depan pintu rumahnya. Dan bagi saya ini sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana Pak JK ingin menyampaikan kepada publik, kepada semua pendukungnya dan juga termasuk pendukung Anies bahwa ya kita di Pilkada Jakarta dukung Pramono dan Rano Karno aja. Dan dari beberapa pernyataan Pak JK terkait Pilkada Jakarta gitu ya, ini memang jawabannya itu syarat dan sangat banyak sekali pesan-pesan yang menyiratkan bahwa Pak JK mendukung pasangan ini gitu. Seperti misalkan ketika ada wartawan nanya soal ini, apakah terjadi proses transfer dukungan dari pendukung Anies yang sebelumnya dimentori oleh Pak JK kepada pasangan Pramono dan Rano Karno gitu ya. Pak JK jawab nggak ada transfer gitu ya. Ya kalau Anies itu udah pasti pasti dukung sih Pramono Anung maksudnya gitu ya. Karena Pramono ini dengan Anies memang sudah sangat akrab, jadi ya pasti dukung ini katanya, kata Pak JK. Dan ketika Pak JK ditanya soal bagaimana komentar terkait Ridwan Kamil yang ditolak sama warga Jakarta, ya biasa, itulah pilkada. Jadi nggak ada pembelaan sama sekali kepada Ridwan Kamil. Dan lebih dari itu, Pak JK juga menjamin bahwa Pramono Anung ini adalah seorang yang pekerja keras, yang memang bisa bekerja, memang gayanya tidak meledak-ledak seperti Ahok, tapi Pak JK menjamin bahwa Pramono Anung ini bisa bekerja. Jadi ya meskipun gitu ya pertemuannya sama-sama di rumah Pak JK, sama-sama ketemu dengan Pak JK, tapi respon atau bagaimana Pak JK menunjukkan sikapnya ini luar biasa berbeda. Dan apalagi ketika wartawan menanyakan soal apa perbedaannya dengan kedatangan Ridwan Kamil gitu ya, wejangan apa yang disampaikan, Pak JK ini keceplosan gitu. Ya wajangannya kurang lebih sama, cuma sama yang ini lebih enak lah. ini kan sudah menunjukkan keberpihakan gitu kan. Jadi perbedaan sikap seseorang ketika menerima tamu itu menunjukkan bahwa dukungan kepada keduanya ini sudah bisa terbaca gitu. Karena ya kalau kita aja gitu ya, kita itu kan juga ketika menerima tamu kan juga beberapa kali menunjukkan kalau kita tuh suka atau seneng atau enggak dengan tamunya gitu ya. Kita kan bisa kadang-kadang memperlihatkan itu. Kadang kalau ada tamu tiba-tiba datang gitu ya kan, kita juga nggak siap, ya udahlah pulang, ya udah nggak diantar gitu kan. Tapi kalau ada tamu yang kita kenal akrab gitu ya, yang sudah bertahun-tahun pernah bekerja bareng dan sebagainya, terus kemudian mau main ke rumah kita, kan kita tungguin tuh di depan rumah ya kan. Itu antara Pak JK dengan Pramono Anung. Tapi kalau antara Pak JK dengan Ridwan Kamil itu ya persis seperti saya ketika mau ketemu dengan tokoh-tokoh di Indonesia, atau ketika saya mau ketemu sama bos itu. ketika dipanggil bos gitu kan. Itu bos saya tuh nggak nunggu di depan rumah biasanya gitu ya. Ada di dalam tuh. Jadi saya cuma disambut sama security dan staff-staffnya. Mirip kayak Ridwan Kamil. Ya meskipun pada akhirnya mungkin tidak secara terang-terangan Pak JK menyampaikan dukungan, ayo kita dukung Pramono dan Rano Karno gitu ya. Tapi kan kita sudah bisa membaca pernyataan-pernyataannya dan sikap-sikap yang ditunjukkan itu benar-benar sengaja dipertontonkan untuk menunjukkan keberpihakan. Supaya masyarakat tahu, supaya para pendukungnya, pendukung Anies juga tahu bahwa Pak JK sangat sreg dengan pasangan Pramono dan Rano Karno ini. Karena Pak JK paham betul soal bagaimana politik, bagaimana cara menerima tamu, dan kemudian membuat respon agar kedepannya ini sesuai dengan harapan dan bayangan dia gitu. Dia ini politisi senior gitu ya. Jadi apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana sikap-sikap yang dia pertunjukkan gitu ya, itu benar-benar bagian dari strategi atau harapan-harapan yang coba ke depan dilakukan bersama dengan para pendukungnya gitu. Jadi ya mungkin kenapa Pak JK belum sreg dengan Ridwan Kamil ya gimana, nggak ngerti gitu ya. Mungkin karena bagaimanapun Bahlil ini kan tiba-tiba jadi ketua umum Golkar gitu ya. Sementara Pak JK ini kan salah satu elit partai Golkar yang sempat tidak setuju dengan adanya Munas yang dipercepat dan sebagainya gitu ya. Tapi bagaimanapun kan Munas sudah terlanjur terjadi, Bahlil sudah terlanjur jadi ketua umum partai. Jadi ketika ada pilkada seperti sekarang dan kemudian orang membutuhkan Pak JK, ada
kader dari Golkar atau orang atau cagup yang diusung oleh Partai Golkar ingin bertemu dengan Pak JK, itu kan jadi kayak nggak sesuai gitu. Kemarin-kemarin kemana aja? Kalau ada bahasan soal Munas, gue nggak didengerin gitu ya. Tapi ketika ada mau pilkada, datang juga ya, kayak ada bahasa-bahasa seperti itu gitu. Jadi ya mungkin di luar itu juga karena Pak JK dengan Pramono ya seperti yang sudah disampaikan sudah pernah bekerja selama bertahun-tahun keduanya ini, dan memang sama-sama politisi yang senior gitu ya. Pramono pernah jadi wakil sekjen, pernah jadi sekjen PDI Perjuangan sebelum kemudian bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi selama beberapa tahun terakhir. Jadi ya hubungan keduanya memang berbeda dengan Ridwan Kamil yang jauh nih. Ridwan Kamil ini di mana gitu ya, dia wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat ya, yang tidak bersinggungan langsung dengan Pak JK dan tidak berada di level yang sama dengan Pak JK karena ya dia nggak ada hubungannya. Sebelumnya kan memang bukan bagian dari Golkar, memang bukan politisi atau tidak terlibat dalam partai politik Ridwan Kamil ini gitu. Jadi ya mungkin itulah yang menjadi faktor-faktor pembeda antara Ridwan Kamil bertemu dengan Pak JK dan Pramono bertemu dengan Pak JK. Karena mungkin hubungan emosionalnya berbeda, dan kemudian dukungan yang coba disampaikan oleh Pak JK memang lebih mengarah kepada Pramono dan Rano Karno. Jadi kalau sudah di sini gitu ya, saya ngelihat ya banyak dari elit-elit partai dan kemudian tokoh-tokoh nasional itu nampaknya memang lebih condong kepada Pramono dan Rano Karno. Dari sisi Anies juga meskipun tidak secara terang-terangan mendukung pasangan ini gitu ya, tapi kan beberapa kali kelihatan tuh di Car Free Day tiba-tiba bertemu, nggak sengaja bertemu. Kemarin Car Free Day lagi ketika Pramono bertemu dengan warga, Anies nggak sengaja lewat. Pokoknya nggak sengaja terus. Pokoknya ada Anies terus di situ gitu ya. Sementara di belakang itu juga ada Pak Ahok gitu ya yang mendukung juga Pramono dan Rano Karno, dan di mana ide-idenya ini juga akan kembali dihidupkan seperti soal keluhan warga gitu ya, balai kota akan kembali dibuka seperti di zaman Ahok. Tapi juga di sisi lain Pramono dan Rano Karno juga akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan terkait JIS stadion yang banyak sekali masalah itu ke depan juga akan diperbaiki dan kemudian ditingkatkan untuk kepentingan Persija. Jadi kalau ngelihat dari bagaimana respon dukungan dari warga sampai dari kalangan elitnya, memang ini tidak sebanding gitu ya. Saya nggak ngerti apa yang terjadi antara Ridwan Kamil dengan Suswono gitu ya. Kayaknya ada komunikasi yang nggak jalan di sana gitu ya. Seperti misalkan Sahroni yang baru ditunjuk 1 hari sebagai ketua tim ses kemudian tiba-tiba batal katanya, itu kan menunjukkan bahwa ada masalah yang luar biasa di koalisi sana yang kita nggak ngerti apa. Tapi dari sisi Pramono dan Rano Karno ini sangat-sangat solid sekali. Keduanya bisa diterima oleh banyak kalangan, didukung oleh hampir semua tokoh nasional, tokoh-tokoh di Jakarta, dan dari cara mereka diterima oleh para tokoh-tokoh ini benar-benar berbeda sama sekali. Dan bagi saya itu penting gitu. Kenapa? Karena ketika kita bertemu dengan seseorang dan kemudian responnya biasa atau datar-datar saja, ya ke depan jangan diharapkan mereka akan mendukung. Mereka akan tetap di posisinya dan nggak akan mendukung kita. Tapi kalau responnya sudah hebat, luar biasa, disambut dengan hangat gitu ya, disambut seperti kedatangan Pramono dan Rano Karno ini, ya ke depan dukungan-dukungan yang lain itu pasti juga akan terjadi. Sehingga Pilkada Jakarta yang sebelumnya dianggap Pramono ini tidak ingin menang gitu ya, PDI Perjuangan nggak mau menang dan sebagainya, nampaknya sekarang perlu dipikir ulang bahwa kemenangan Pramono dan